Wandami Bante, selamat malam. Setelah sesi meditasi berakhir, kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama dengan Bante. Mohon bimbingannya Bante. Kami persilahkan kepada sahabat Dhamma yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangannya. Jika tidak ada, mungkin akan dilanjutkan dari pertanyaan G-Form kemarin. Pertanyaan dari Sutomo Boy, Sotihotu Namo Buddhaya. Jika meditasi UPK diteruskan, maka tahap selanjutnya akan masuk ke meditasi jenis apa? Terima kasih. Objeknya apa? UPK. Jadi di antara 40 atau 38 objek meditasi samatha yang diajarkan oleh Buddha, nggak ada objek UPK. Tapi ada UPK bhawana. Nah, sama kayak metta bhawana, ya, karuna bhawana, mudita bhawana, UPK bhawana ada. Tapi UPK bhawana bukan mengambil UPK sebagai objek. Ya, objeknya tetap makhluk, ya. Makhluk hidup. Nah, biasanya kita ngambil makhluk hidup apa siapapun itu, ya. Misalnya orang yang kita hormati juga bisa, orang yang netral juga bisa, musuh kita juga bisa. Tapi kita renungin setiap makhluk itu adalah pewaris dari kamanya sendiri, ya. Kamasaka. Objeknya tetap makhluk hidup, ya. Nah, itu latihan UPK. Nah, bisa dilatih tanpa jhana, bisa dilatih dengan jhana. Kalau tanpa jhana ya cuma kita berusaha kembangin UPK aja, ya. UPK berarti keseimbangan batin, ya, netral, ya, batin yang netral, tidak memihak, artinya tidak suka, juga tidak menolak gitu, ya, objek ini. Merenungkan kama. Tapi dijelaskan kalau mau masuk ke UPK jhana itu nggak bisa langsung latih UPK saja. Ya, jadi latih metta dulu, karuna dulu, mudita dulu, masing-masing sampai jhana 3. Nah, baru nanti kalau latih UPK, setelah latih metta, karuna, mudita sampai jhana 3, baru nanti UPK-nya bisa masuk jhana 4. Karena UPK dia cuma jhana 4. Ya. Nah, tapi latih kamasaka tanpa jhana, itu nggak bisa katanya, ya, untuk masuk UPK jhana. Ya, setidaknya di depannya tuh ada masuk jhana dulu, ya. Nah, berikutnya latih apa setelah latih UPK gitu? UPK bhawana jhana 4, ya bisa latih apa aja. Karena batinnya sudah masuk jhana 4, ya. Jadi setelah itu bisa latih apa saja. Ya, sama seperti kalau kita latih misalnya meditasi nafas, sudah masuk jhana 4, habis itu mau ngapain ya? Mau latih objek samatha yang lain juga bisa, mau masuk ke vipassana juga bisa. Jadi sama aja, ya. UPK jhana juga misalnya sudah masuk jhana 4, mau latih objek samatha yang lain juga bisa, mau masuk ke vipassana juga bisa. Ya, oke. Selanjutnya dari Losiani, Wandami Bante, saya melatih meditasi 4 unsur. Bagaimana saya bisa tahu apakah latihan saya sudah benar atau tidak? Semisal saya sudah bisa duduk lebih lama, pikiran berkelana sudah berkurang, apakah ini bisa dianggap meditasi 4 unsur yang saya jalani sudah di jalan yang tepat? Terima kasih Bante. Untuk meditasi 4 unsur, ya, kalau mau latih sesuai yang di Wisuddhimagga, itu Bante saranin berlatih di bawah bimbingan guru. Ya.
Karena meditasi 4 unsur ini dia dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama itu disebut sebagai tahap belajar, ya. Fase kedua disebut tahap untuk ngembangin konsentrasi. Nah, jadi untuk agar bisa ya diarahkan dari satu fase ke fase yang lain, nah itu butuh guru ya, guru yang bisa membimbing. Nah terus tahap belajar juga harus mulai dari mana, ya caranya, cara berlatihnya seperti apa untuk mempelajari 12 fenomena dari 4 unsur ya. Nah itu satu persatu kan harus dicek dulu ya. Bener nggak yang dirasain itu unsur itu ya. 12 fenomena. Nah kalau nanti tahap belajarnya udah bener ya, baru nanti masuk ke tahap pengembangan konsentrasi. Nah waktu mengembangkan konsentrasi juga nanti ada fenomena-fenomena yang muncul dalam meditasinya. Nah itu kalau meditator yang nggak dibimbing ya atau nggak tahu caranya, itu kadang jadi bingung, ada halangan-halangan, susah melewatinya. Nah, terus juga kayak belum jelas gitu, lalu kalau ngembangin konsentrasi itu bagaimana, terus kalau misalnya sudah punya konsentrasi itu tandanya seperti apa. Nah itu kan meditator jadi nggak ada patokan ya, makanya sebelum meditasi 4 unsur ada baiknya gitu. Pertama-tama mesti berlatih secara sistematis dulu, nanti gurunya kasih tahu gambaran, nanti kalau kamu lanjutin ini akan terjadi, itu akan terjadi gitu. Ya. Jadi nggak ada salahnya ikut retret dulu ya. Jadi dalam 10 hari ya bisa ngelewatin tahap belajar dan tahap masuk ke tahap konsentrasi ya, tapi setidaknya harus ada gambaran yang jelas nanti harus bagaimana gitu. Terus kalau sudah sampai tahap tertentu bagaimana melanjutkannya. Ya, jadi nggak disarankan latih sendiri kecuali Anda pernah sebelumnya ya di bawah bimbingan guru untuk berlatih meditasi 4 unsur. Nah Anda bisa lanjut meditasi di rumah, nggak masalah. Masih dari orang yang sama, Bante, apabila meditasi 4 unsur saya bisa mencapai kemajuan seperti melihat badan translusen, pecah menjadi rupa kalapa, melihat muncul lenapnya rupa kalapa, lanjut ke paticca samuppada, langsung memilih jalur vipassana yika, dengan berbagai kelemahan yang sudah dibahas Bante di ceramah sebelumnya, seberapa besar persentase keberhasilannya? Anumodana Bante. Siapa nama yang nanya siapa? Losiani. Rosiani, Bante nggak tahu. Ya jadi bisa atau enggak ya tergantung. Metodenya benar atau enggak. Ya makanya itu penting sekali untuk tahu dulu metode yang benar. Ya. Nah terus tahapan-tahapan latihannya, ya bisa juga sih ada orang yang paraminya mungkin udah pernah berlatih. Sudah pernah berlatih di masa lampau 4 unsur, jadi dia latih sendiri tanpa guru juga bisa seluruh tubuhnya bisa melihat, jadi bisa melihat di seluruh tubuhnya itu jadi rupa kalapa. Nah tapi kalaupun sudah lihat rupa kalapa, kalau menurut Tipitaka itu belum, nggak cuma ngelihat aja, tapi juga harus bisa membedakan satu rupa dengan rupa yang lainnya. Kemudian juga bisa membedakan yang mana yang berasal dari kama, yang mana yang muncul karena suhu, karena batin, ya, terus karena makanan, nutrisi. Nah nanti bisa ngelihat seluruh tubuhnya, bisa dibedakan. Nah nanti khususnya yang paling penting itu untuk ngelihat landasan batin. Ya. Nah kenapa? Karena habis latih rupa, itu kita mau lanjut latih ngelihat batin, nama.
ya. Nah, ngelihat batin perlu ngelihat dulu yang namanya hadaya watu, landasan batin. Ya. Terus kalau ngelihat proses batin yang disupport sama landasan batin aja udah cukup belum? Oh belum juga, ternyata mau ngelihat proses batin yang terjadi di pintu mata, pintu telinga, jadi 5 indera. 6 indera berarti ya kalau total. Jadi masing-masing landasan, ya, nggak cuma landasan batin tapi landasan mata, landasan telinga, landasan hidung. Kita harus bisa membedakan satu sama yang lain. Gitu, ya. Nah jadi dari rupa nggak bisa langsung ke Paticca Samuppada karena kalau lompat juga nanti di Paticca Samuppada bingung, ya, nggak bisa latih Paticca Samuppada tanpa latih nama rupa. Ya. Jadi benar-benar kalau setahap demi setahap dilalui dengan baik, baru nanti melihat Paticca Samuppada nggak akan ada halangan. Tapi latih Paticca Samuppada juga butuh guru, ya. Nah, jadi gitu ya, latihan yang sistematis itu penting, ya. Jadi jangan lompat-lompat. Nah, kadang-kadang orang ada parami, bisa lihat rupa kalapa, tapi apakah bisa menganalisa satu persatu, itu juga butuh bimbingan guru. Ya. Karena kalau guru bisa membimbing, nanti diarahkan yang mana yang mudah dulu. Jadi lihat dari yang mudah, nanti makin lama makin sulit gitu. Nah kalau diarahkan seperti itu, setahap demi setahap harusnya enggak sulit. Tapi kalau buta gitu mau lihat apa, membedakannya juga enggak bisa, nah itu nanti kacau meditasinya ya. Nah, itu saran Bante. Untuk sahabat Dhamma yang di ruangan, apakah ada yang mau bertanya sebelum dilanjutkan? Selanjutnya pertanyaan dari Suling. Sukihoto Bante, izin tanya, kalau misalnya waktu saya kan murid Bante, jadi terkadang satu hari itu kan capek banget, ada banyak aktivitas ya. Jadi waktu meditasi biasanya kurang fokus gitu, banyak pikiran masuk. Jadi mendingan waktu medit itu kita fokusnya ke nafas atau fokus ke Buddha Rupang gitu. Dan apakah waktu kita ambil Buddha Rupang itu langsung selama meditasi itu kita ambil terus Buddha Rupangnya, atau kalau misalnya udah tenang kita balik lagi ke nafas gitu. Oke, terima kasih Bante. Sebelumnya Bante tanya dulu, kenapa kamu mau meditasi? Apa yang dicari maksudnya? Nanti Bante bisa arahkan tergantung prioritas kamu. Sebenarnya kalau saya meditasi itu untuk menenangkan diri sih Bante. Karena terlalu stres juga terkadang belajar. Oke, jadi untuk menenangkan batin ya. Untuk menenangkan batin dengan objek nafas bisa, dengan objek rupang Buddha juga bisa. Nah, kamu tinggal pilih, kamu lebih suka yang mana? Ya, kamu bisa coba dulu ya, jadi satu sesi fokus ke nafas, nah, bisa nggak menyadari nafas gitu. Nah, bisa tenang nggak, dapat nggak target kamu ya, yang katanya mau bikin tenang batinnya ya. Nah, kalau misalnya ya tenang sih, tapi ngantuk gitu, ya itu juga nggak oke. Artinya kamu meditasi kan bukan untuk tidur, tapi untuk tenang ya. Nah, kecuali target kamu untuk tidur, berarti nafasnya bagus ya, fokus ke nafas ya. Nah, terus kalau kamu lihat, oh fokus ke nafas, banyak tegang ya, banyak meditator bilang fokus nafas malah tegang, nggak bisa, susah ya, atau cari nafas susah, nggak ketemu ya. Nah ya jadi
kamu bisa coba misalnya rupang Buddha. Ya. Nah, ngambil rupang Buddha sebetulnya kalau meditasi yang mengambil rupang Buddha itu nggak ada. Jadi kalau ajaran Buddha itu sebetulnya kita fokusnya ke kualitas Buddha, ya, bukan rupang Buddhanya. Jadi kalau rupang Buddhanya itu cuma visualisasi jadinya, ya. Nah kalau yang namanya Buddha Nusati, meditasi Buddha Nusati itu kita merenungkan kualitas-kualitas Buddha. Nah memang untuk pemula biasanya disarankan untuk visualisasi dulu, ya. Pertama gambar Buddha atau rupang Buddha yang kita suka, yang kita suka, terus atau yang mudah kita bayangin, boleh. Ya. Nah terus cumanya bukan untuk sekedar mempertahankan gambar itu aja, bukan ya. Tapi setelah bisa divisualisasikan, kita renungin kualitas Buddha, salah satunya misalnya Arahang, ya, atau Buddho, ya bisa juga. Pertama kita harus tahu dulu artinya. Misalnya Arahang, artinya oh sudah mencapai kesucian, bebas dari kotoran batin. Ya. Nah jadi arti Arahang kita udah tahu, bebas dari kotoran batin, waktu kita visualisasikan rupang Buddha atau muka Buddha gitu ya. Terus kita merenung gitu, kayak kita renungin gitu, oh orang mulia ini tuh sudah terbebas dari kotoran batin gitu. Arahang, Arahang, sembari ya, sembari kita lihat muka Buddha boleh, terus sembari kita renungin, oh bebas dari kotoran batin, bebas dari kotoran batin gitu. Nah kadang-kadang rupangnya, gambar Buddhanya hilang, nggak apa-apa. Karena toh itu sebetulnya cuma bantu aja, buat bantu kita aja ya, instrumen aja, supaya kita mudah merenungkan siapa yang bebas dari kotoran batin gitu ya. Oh, ternyata Buddha gitu, Buddha bebas dari kotoran batin. Nah awalnya kita pakai, tapi kalau misalnya hilang pun juga nggak masalah. Tapi kita tetap fokus ya, oh sudah terbebas dari kotoran batin ya, arahang-arahang gitu. Nah boleh. Nah kalau dengan begitu batin kamu mudah fokus, nah, oke, berarti kamu cocok ya, meditasi Buddha Nusati, kualitas Buddha. Nah yang mana yang bikin kamu tenang? Atau misalnya dua-duanya bisa Bante, oh ya udah nggak apa-apa, boleh kamu pilih salah satu yang paling cepat misalnya, yang paling cepat bikin kamu tenang. Ya? Nah itu bisa. Kalau biasa ambil rupang Buddha, saya seringnya jatuh ke cerita-cerita Dharma dari Buddha gitu. jadi berkelana ya Bante ya itu ya namanya. Iya, itu juga meskipun pikiran yang baik ya, cerita Buddha, tapi ya namanya pikiran, tentunya berbeda, ketenangan bisa juga. Waktu kita merenungkan cerita-cerita Buddha itu batin bisa tenang ya. Nah, tapi ya itu, kalau yang namanya meditasi untuk merenungkan kualitas Buddha, bentuk pikiran apapun, ya itu ganggu ya, halangan. Jadi kamu coba, kalau kamu seandainya ya punya prioritas lain misalnya apa, enggak cuma saya mau tenang, tapi juga saya mau apa ya, biar mudah fokus gitu. Jadi waktu kamu belajar itu mudah, lebih mudah fokus ya. Nah berarti kamu nggak ngizinin pikiran kamu mengembara. Meskipun ke objek ajaran-ajaran Buddha gitu ya, cerita-cerita Buddha. Itu sih bisa bikin tenang, tapi kamu akan tetap kesulitan untuk ngendalin fokus kamu. Nah tapi kalau kamu tetap, oh nggak boleh itu, saya harus ngerenungin kualitas Buddha, nah nanti fokus kamu pelan-pelan makin kuat. Jadi waktu kita meditasi itu sama seperti kita olahraga, ya, ada staminanya. Fisik kita ada staminanya, batin kita juga ada staminanya. Nah, kalau kita lagi olahraga ya kita nggak pernah olahraga, terus mau ikut orang lari misalnya, ya orang bisa lari 10 kilo, kita nggak bisa, karena kita belum terbiasa. Tapi kalau kita stop, kita nggak akan
bisa lari 10 kilo. Nah, jadi tetap misalnya lari dulu 1 kilo, ya istirahat dulu, lari lagi 1 kilo, tapi rutin gitu. Nah nanti lama-kelamaan fisik kita udah terbiasa, oh lari 1 kilo udah nggak masalah. Tapi kalau 5 kilo masih capek. Nah dikit-dikit kita kejar gitu ya, lama-lama 10 kilo pun juga kita sanggup gitu, nggak gitu capek. Nah, jadi kalau misalnya olahraga ya, kalau kita stop ya, misalnya 1 bulan udah nggak pernah olahraga lagi, apa yang terjadi? Ya staminanya drop lagi ya, mau mulai pun malas juga ya. Nah, terus kalaupun mulai juga staminanya udah nggak sama. Nah, ini meditasi itu juga sama kayak olahraga batin ya. Jadi pertama mungkin kita cuma bisa fokus bentar, 5 menit aja. Udah gitu pikiran mengembara atau ketiduran gitu ya. Nah, tapi kita mesti rutin, jangan stop, jangan berhenti. Nanti lama-lama stamina kita naik. Oh 5 menit tuh udah santai gitu, mudah. Nah 10 menit mungkin agak susah, gitu ya. Pikiran nggak boleh mengembara gitu. Nah nanti 10 menit udah mudah. Gitu. Pelan-pelan terus dorong staminanya. Meskipun kadang setelah 10 menit itu kualitasnya udah nggak bagus lagi ya. Udah tertatih-tatih gitu ya. Nah tapi kita tetap coba. Nah, nanti baru staminanya pelan-pelan bisa naik tuh ya. Nanti 15 menit mudah gitu. Nah kalau nanti kamu kalau rutin begitu, nanti sadar nggak sadar waktu fokus di kelas itu jadi mudah. Kalau orang udah biasa duduk misalnya 1 jam, 2 jam gitu ya, bahkan ada yang 3 jam, dan selama 1, 2, 3 jam itu bisa fokus gitu ya. Nah itu udah dia enggak sama lagi kayak orang biasa kan katanya kalau di sekolah kenapa setiap mungkin 1 jam lebih gitu ya, dia ada keluar main ya, break dulu gitu. Atau kadang 2 SKS ya, break dulu gitu ya. Itu kenapa? Karena katanya menurut research, efektif fokusnya tuh cuma segitu. Setelah itu udah nggak fokus lagi. Jadi harus break dulu, nanti baru bisa fokus. Nah tapi kalau meditator udah biasa fokus gitu 1, 2, 3 jam ya, nggak masalah. Fokus mau tanpa keluar main juga bisa. Nah itu manfaat meditasi. Batin juga nggak mudah gelisah. Bante, untuk pertanyaan berikutnya, terkadang waktu saya ambil fokus ke nafas, itu seringkali dahi saya sakit gitu, terlalu apa ya, terlalu keras gitu ya mungkin. Waktu dengar pelajaran juga terkadang kan saya sambil fokus ke nafas saya, dia itu terkadang buat saya makin pusing. Itu kenapa ya Bante? Bante saran sih waktu kamu fokus pelajaran jangan fokus nafas. Iya, jadi kamu nggak fokus pelajaran ya jadi nggak tahu nanti ya. Jadi waktu fokus nafas, memang sih pertama-tama itu yang paling penting kita harus belajar cara pegang, cara fokus yang benar. Jadi perumpamannya kayak kita mau pegang ikan nih. Ikan kan badannya licin ya. Kalau kita pegang terlalu kuat, lepas. Kalau terlalu kendur juga lepas. Ya. Jadi pertama-tama pasti kita itu harus penyesuaian dulu ya ndak. Coba pegang gini, oh lepas, berarti kurang nih, coba lagi. Nah nanti kita kadang kendurin, kadang kita lebih kenceng dikit ya. Nah tapi nanti satu saat kita akan dapat nih caranya. Oh bisa pegang, nggak lepas, dan bertahan. Nah, jadi biasanya Bante saran di awal ya, kalau misalnya nafasnya itu masih kasar, itu jangan langsung fokus dengan kuat. Ya, asal tahu aja, fokus dengan kuat itu artinya jangan fokus detil gitu. Ya. Nah, jadi fokus seadanya aja dulu. Ya. Nah terus kalau misalnya nafasnya udah makin lama makin halus, nah kamu harus tambah usahanya, jadi fokusnya harus lebih detil. Gitu.
Nah, biasanya sih kenceng di sini atau tegang ya di sekitar mata atau bahkan di hidung itu karena fokusnya yang terlalu kuat usahanya. Nah, tapi ya di awal ini kamu perlu coba ya, ada jatuh bangunnya. Nanti kamu kalau saya fokus gini gimana? Oh dia kenceng, ya saya kendurin, nanti ketiduran. Atau misalnya pikiran mengembara. Oh kalau gitu harus naikin dikit, jangan kebanyakan. Nah nanti kamu gitu, sesuaiin. Nanti dapat tuh, oh bisa fokus lama, tapi nggak lepas. Juga nggak kenceng. Ya. Anumodana Bante. Sadu, sadu, sadu. Wandami Bante. Bante, saya mau tanya, apakah pikiran mengembara bisa muncul bersamaan dengan napas? Maksudnya waktu kita fokus ke napas, ada pikiran mengembara juga. Wandami Bante. Bisa ya, pikiran kita begitu cepat. Ya. Jadi kadang seolah-olah kita ngambil dua objek bersamaan ya. Jadi fokus nafas juga, tapi pikiran mengembara juga. Atau bahkan kita fokus ke nafas juga, tapi kita ngomentarin, ngomentarin nafas dan lain sebagainya. Itu bisa. Ya. Tapi batin itu terlalu cepat. Tapi kalau kita biarin begitu untuk waktu yang lama, nanti bisa tegang. Karena apa? Sebetulnya usaha kita terbagi jadinya. Yang satu untuk tetap bertahan di nafas, yang satunya tetap mengembara gitu. Nah, nanti lama-lama tegang. Makanya kadang orang banyak pikiran pun juga bisa tegang. Makin lama makin tegang meditasinya. Biasanya waktu itu Bante saranin untuk ngerenungin perumpamaan ini. Ini misalnya kita itu lagi baca buku nih. Tapi mungkin di dekat kita ada orang ngobrol misalnya. Waktu kita baca, kadang-kadang kita udah baca satu paragraf. Kok saya nggak nangkep ya, ini paragraf ini ngomong apa? Nah itu karena kita terganggu ya. Kadang-kadang kita malah lebih tahu dia ngomong apa daripada apa yang kita baca. Nah jadi waktu itu biasanya apa yang kita lakuin? Kita baca ulang kan? Terus waktu baca ulang kita kayaknya lebih fokus ya untuk mengetahui kalimat yang kita baca. Nah kalau kita benar-benar tahu isi dari yang kita baca, kita nggak tahu apa yang mereka ngomongin, ya kan? Nah jadi batin itu gitu sebetulnya dia tuh ngambil satu objek di waktu yang di satu waktu gitu, nggak bisa berdua gitu. Ya kita kalau tahu ini nggak tahu itu, kalau kita tahu itu nggak tahu ini, gitu. Atau taunya jadi kabur gitu, dua-duanya juga kabur, nggak tahu salah satunya. Nah jadi ya pendekatannya gitu. Nah, kalau kita mau tahu isi bacaan, berarti kita harus baca ulang dan waktu itu fokusnya agak ditambah ya. Nah sama waktu meditasi, misalnya kita perhatiin nafas, tapi pikiran kayak sembari mengembara, jangan dibiasain. Ya nanti jadi kebiasaan. Nah jadi gimana? Nggak usah kayak nyalahin pikiran itu ya. Kayak yang di pertemuan sebelumnya Bante bilang, jangan berusaha untuk mendiamkan dulu pikiran kita, baru kita mau fokus ke objek. Itu nggak akan terjadi. Tapi yang ada juga, coba kita perbaiki cara fokus kita ke objek. Nah nanti kalau dapat fokus yang tepat ya, pikiran itu juga diem nanti dia. Jadi kita bisa fokus dengan hening gitu, nggak ada celoteh, nggak ada pikiran yang lain, nggak ada background ya. Nah jadi Bante biasanya saranin, coba tambah perhatiannya ke objek. Ya salah satunya, berarti jangan tahu sekedarnya, tapi coba tahu lebih detail gitu. Misalnya kayak menunggu gitu. Untuk tahu dia panjang atau pendek, ya kita harus kayak menunggu kan. Oke, saya mau tahu nih nafas. Jadi saya nggak cuma sekedar tahu nafas, tapi saya mau tahu nafas ini panjang atau pendek setiap nafas gitu. Setiap masuk dan setiap keluar. Nah, itu kan kita kayak nambahin kerjaan ya, batinnya.
Nggak cuma sekedar tahu loh, harus tahu agak dalam ya. Nah nanti pikiran itu jadi nggak ada chance, nggak ada peluang untuk sembari mikir gitu. Ya, jadi kita nambahin kerjaan batin kita. Nah, nanti kalau masih masuk lagi, nah kita coba lebih detail lagi. Gitu. Coba tahu awal, tengah, akhir. Jangan cuma asal tahu aja gitu ya. Benar-benar dirasain, oh ini masuk, masih masuk, masih masuk. Nah ini keluar gitu. Tapi kan Bante, kadang saya merasa waktu meditasi saya bisa merasa tegang karena usaha yang berlebihan. Kalau kayak gitu gimana ya Bante? Kalau usahanya berlebihan harus dikendurin. Tapi nggak ada rumus yang jelas ya, rumus yang pasti gitu. Guru mau ngomong kayak apa pun juga ujung-ujungnya nanti meditator yang tahu sendiri apa sih yang pas gitu. Makanya perjalanan kita khususnya untuk misalnya ya Bante batasin lagi objeknya misalnya nafas gitu ya. Karena problemnya nafas juga selalu berubah. Ya enggak? Nafas kan kadang kasar, kadang biasa, kadang halus, bisa halus banget. Ya, kadang bisa panjang, kadang bisa pendek. Nah, jadi di setiap tahapan itu ya, kita punya cara fokus yang tepat harus. Kalau masih kasar, oke, berarti sekedarnya dulu. Kalau dia udah biasa, oke, tambah dikit. Tapi kalau udah semakin halus, nah harus tambah lagi, harus tambah lagi, harus tambah lagi. Tapi tambahnya juga bukan berarti ngegas gitu ya. Cuma perlu agak detil aja perhatiinnya. Itu bukannya makin mencengkram, bukan. Jadi dia nggak boleh, cara fokusnya tuh nggak boleh kayak kita memicingkan mata atau membelalakkan mata gitu ya. Bukan seperti ngelihat sesuatu yang kecil gitu, bukan. Nah, kita dari Banti kasih perumpamaan kayak kalau di kolam ya, kita taruh di atas permukaan air daun misalnya. Waktu daun di atas permukaan air kan jelas banget ya. Kita perlu memicingkan mata, nggak perlu kan? Ya. Lihat sekedarnya aja tahu. Ya. Nah tapi nanti dia pelan-pelan ya tenggelam. Nah waktu dia sampai di dasar air itu ya, dia masih kelihatan tapi kan samar-samar ya. Nah meskipun samar-samar kita nggak boleh begitu. Nggak boleh memicingkan juga nggak boleh membelalak gitu. Tetap dengan cara yang sama, tapi lebih hati-hati aja. Artinya jangan sampai objek itu lepas dari perhatian kita. Oh iya masih ada. Masih ada, samar-samar dia. Nah jadi kita juga nggak bisa bikin dia jelas, nggak boleh kan, harus sealami mungkin kan. Jadi ya kita harus terima apa adanya, dia samar-samar. Tapi perhatiannya aja yang nggak boleh lepas, kita jaga di situ. Oh masih ada, ya tahu masih ada gitu, itu aja. Bukan dengan memicingkan juga, nggak boleh. Kalau begitu usaha besar, objek malah hilang. Ya. Nah, nafasnya nanti terasa hilang, nggak dapat nafas, nggak ada objek gitu, bisa. Atau nafasnya jadi kasar lagi. Nah, jadi butuh kan ya keterampilan di sepanjang kita fokus nafas ini. Jadi satu kali duduk pun juga nafas berubah terus kan ya. Di awal mungkin masih kasar, di akhir mungkin makin halus. Jadi kita adjust lagi. Kita sesuaikan terus gitu. Ya. Nah makin lama nanti kita udah biasa, kita terampil kayak kita udah tahu gitu. Kalau nafas kasar oke, sekedarnya dulu. Kalau nafas halus oh berarti harus agak gitu, perhatiin. Nah terus juga gitu, kalau misalnya tegang, ya kita harus general aja gitu, secara garis besar aja gitu. Misalnya kita lihat kamera ini nih ya. Kalau kita fokus detail tuh artinya kita tahu oh ada kabelnya, kanan, kiri, belakang, ya atas, bawah. Terus kita tahu lensanya, ada tulisan di situ. Nah, tapi kalau kita, itu detail artinya. Ya, kita, kalau Inggrisnya closely pay attention gitu ya. Jadi, lebih detail. Nah, tapi kalau begitu jadi tegang ya kita jadi general aja. Kita tahu aja, oh ada kamera di situ.
Tapi detailnya kita nggak tahu. Ya. Nah, kita mungkin paling cuma oh ada kaki, gitu aja. Ya. Nah, jadi cuma sekedar tahu nafas awalnya ya cukup, apalagi kalau tegang. Nah, biasanya nanti dia terurai. Gitu. Wandami Bante, Bante izin bertanya Bante. Pada saat kita meditasi Bante, pas kita nutup mata, sebenarnya benarnya itu kita ngelihat di balik mata itu ngelihat gelap atau kayak kita kayak menuju tidur gitu Bante. Kayak pas kita beneran kayak mau tidur gitu kan kayak udah blank gitu Bante ya, bukan kayak ngelihat gelap gitu. Maksudnya yang benar itu seperti apa gitu Bante? Pas ketika kita nutup mata gitu, apakah nutup kita melihat dalam gelap gitu Bante, di balik belakang mata gitu, itu sudah benar enggak? Kemudian kedua Bante kan, saya biasa meditasi kan pakai objek nafas Bante. Nah pada saat mulai saya perhatikan nafasnya itu pas dia masuk ke rongga hidung gitu Bante, saya ngerasainnya gitu. Tapi kemudian agak lama gitu, kalau saya mindahin dia, ngerasa dia kayak masuk ke paru gitu, kembang gitu. Itu benar juga nggak Bante? Boleh juga nggak gitu? Itu Bante. Terima kasih Bante. Oke, jadi pertama nggak boleh visualisasi, ya, nggak boleh visualisasi. Jadi Bante gini dah coba, ya kamu kan dengerin Bante ya. Oke, tapi kan pantatmu kan selalu duduk kan di bantal ya. Nah coba bawa perhatian kamu ke sana, ya. Terus kamu rasain apa rasanya? Terasa dudukan gitu Bante. Empuk, Empuk, iya Bante. panas atau dingin? Hangat gitu Bante ya. Hangat ya. Oke. Jadi waktu itu ada gambaran nggak? Tidak ada gambaran, hanya rasanya. Gitu. Hanya rasanya ya, apa adanya ya. Iya Bante. Nah sama ya, waktu fokus ke nafas juga sama gitu. Jadi kita bawa perhatiannya ke depan lubang hidung aja. Nah waktu itu, terus sudah sampai di sini kita tanya, nafas lagi ngapain ya? Oh dia lagi masuk, masih masuk, oh dia lagi keluar, keluar gitu aja. Jadi tugas kita cuma perlu selalu tahu, selalu sadar atau selalu mengamati bisa ya apa yang sedang terjadi dengan nafas. Itu di depan sini, tapi bukan di dada, bukan di perut. Jadi jangan diikutin masuk ke dalam atau jangan divisualisasi. Nah waktu itu apa yang ada di depan mata kan udah nggak tahu lagi. Apakah itu gelap, apakah itu kosong, kan nggak tahu lagi. Yang penting sekarang saya sedang mengamati nafas. Udah, jadi objeknya apa? Nafas. Ya. Jadi jangan perhatiin warna yang waktu kita tutup mata ini, nggak usah diperhatiin. Ya. Jelas ya? Jelas Bante, terima kasih. Yeah. Bante, kemudian paling gini Bante, kadang meditasi dalam waktu tertentu kan bisa dapat objek, bisa tenang dan duduk lama gitu. Cuman saya perhatikan mungkin seminggu 2 minggu belakangan ini agak susah jadinya Bante. Kenapa bisa begitu Bante kira-kira? Ya banyak penyebabnya ya. Apakah kamu lagi capek atau tingkat kesibukannya lagi tinggi, ya, jadi batinnya susah fokus. Nah bisa juga karena udah terbiasa atau batinnya sudah tenang, malah objeknya makin halus. Bisa juga, jadi seolah-olah biasanya udah mudah fokus, kok sekarang malah susah ya, karena nafasnya makin halus. Nah sekarang kamu perlu investigasi apa yang terjadi sama nafas. Apakah nafasnya makin halus? Makin halus Bante. Makin halus. Jadi ya begitu.
waktu meditasi nafas ini khususnya ya, dia makin lama makin halus, makin lama makin halus gitu ya. Waktu batin kita makin tenang, dia makin halus. Nah itu jadi tantangan yang baru. Jadi perihal nafas yang kasar itu udah mudah mungkin buat kamu. Nah, tapi untuk nafas halus belum terbiasa. Nah, jadi perlu biasain dulu. Ya itu nanti diatur lagi usahanya. Apakah harus perhatiin lebih detail gitu ya? Apakah harus dikendurkan gitu usahanya? Nah, atau kadang-kadang ya orang jadi susah karena nafasnya halus, jadi susah perhatiin di sini. Biasanya Bante bimbing untuk coba perhatiinnya jangan terlalu general. Ini waktu nafas halus aja ya. Jadi perhatiannya coba agak masuk ke dalam, agak masuk ke dalam. Ya, nanti di dalam itu terasa oh ada nafasnya kecil. Nah, kalau udah dapet nafas kecil itu, nah nanti balik perumpamaan yang tadi di dasar air tadi. Perhatiin aja, amati kesadarannya jangan sampai lepas, jangan ditambah usahanya, nanti keras, ya, nanti kenceng. Oke, Bante, ini terakhir Bante. Jadi ketika udah terasa nafas halus gitu Bante kan, kadang saya menyadari Bante, posisi duduk saya memang duduk biasa gitu, tapi mungkin kepala jadi kayak nunduk atau bungkuk gini, nggak ada nyeri Bante. Nah itu baiknya gimana? Apakah saya mau balikin tegakin lagi gitu? Kalau kadang saya rasa kalau misalnya udah saya mikir gitu, saya balikin tegak, kadang jadi kayak mau ngulang dari awal lagi Bante gitu. Padahal sebenarnya kalau saya, menurut saya Bante, kalau misalnya saya lanjut terus, ya mungkin bisa lebih lama gitu. Itu salah nggak Bante kira-kira? Posisi badan yang jadi bungkuk gitu. Untuk jangka panjang nanti problem. Untuk jangka panjang nanti problem. Dan biasanya itu ya, kita bilang mungkin biasa itu tuh mungkin 70-80% ya. Kalau pas konsentrasi lagi bagus-bagusnya itu otomatis tegak. Ya, otomatis tegak. Nah tapi kadang ada kasus-kasus tertentu khusus gitu ya, misalnya orang ada skoliosis gitu ya. Artinya tulang punggung misalnya ada pembengkokan gitu. Nah itu untuk mereka konsentrasi itu malah bukan waktu lagi tegak. Gitu. Atau kalau konsentrasinya lagi bagus enggak otomatis tegak gitu. Nah, jadi itu juga perlu diperhatiin, tapi secara umum saja kita bilang bahwa kalau makin lama makin bungkuk itu nggak bagus. Ya. Untuk jangka panjang postur juga nanti nggak bagus, juga nanti makin lama makin sesak nafasnya. Mungkin mudah halus ya, karena kan ketekan, ya, jadi dia bisa cepat halus, tapi bukan itu yang kita cari. Kita mau dia alami, tapi dengan postur yang bagus gitu ya, sirkulasinya benar. Nah memang waktu kita tegakin mungkin jadi agak kasar, karena selama ini kita mungkin neken gitu, makanya dia halus. Nah jadi biasain dari awal itu pertahanin postur tubuh yang baik. Itu. Nah ini kalau misalnya sudah postur tubuh yang baik, satu lagi perlu diperhatiin, artinya kita jangan ikuti, jangan kayak hanyut sama nafas. Artinya apa? Ya, masuk kayak kedorong kepalanya gitu. Waktu keluar, keluar. Nanti kalau nafas keluarnya panjang, dia jadi makin lama makin gitu, makin lama makin gitu. Ya, masuknya pendek ya. Kan? Terus keluarnya. Ini makin lama makin ke depan. Nah itu nggak bagus. Ya. Nah, jadi postur yang bagus itu untuk jangka panjang. Ya. Nanti kalau kamu perhatiin, oh makin lama makin bungkuk gini ya, tarik, biasain gitu. Ya, nanti dia udah terbiasa. Terima kasih Bante. Waktu sudah menunjukkan pukul 9. Masih boleh dilanjut atau kita akhiri saja Bante? Kita akhiri loh. Tega kali kau. Oke.
Sebelum kita mengakhiri acara ini, izinkan saya sebagai MC untuk menyampaikan sepatah dua kata terima kasih kepada seluruh sahabat Dhamma yang telah hadir dalam acara malam hari ini, serta kepada Bante yang telah membimbing dan membagikan pengetahuannya malam ini. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, dipenuhi kekuatan dan semangat dalam membimbing kami, serta semoga perjalanan Bante dan rombongan ke India membawa manfaat dan kemajuan dalam spiritualitas. Sadu, 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 sadu. Sahabat Dhamma, mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati, memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, sebelum dan sesudah acara ini berlangsung dengan pembacaan Okasa. Okasa wandami Bante Sukhihotu nibbanasa pacaya hotu. maya katam punyam samina anumoditabam Sadu, sadu, anumodami. samina katam punyam mayam databam Sadu, anumoditabang. sadu sadu anumodami okasa dwaratayena katam sabam acayam kamantame Bante Kamami, kamitabang. sadu okasa kamami Bante. Sukhihotu nibbanasa pacaya hotu. Oke. Acara malam ini telah selesai. Kami izinkan Bante untuk beristirahat. Oh, nggak mau pelimpan jasa? Oke, marilah kita melakukan pelimpahan jasa atas semua kebajikan yang telah kita lakukan selama ini dengan menjalankan moralitas, berdana, memberikan pelayanan, diskusi dhamma, meditasi, semua kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal, semoga mereka bisa ikut bahagia. Dan marilah kita melimpahkan kebajikan ini juga kepada para dewa yang melindungi Buddha Sasana selama ini, yang melindungi kita selama ini, kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, semoga semua makhluk bisa ikut berbahagia. Dan tidak lupa, semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati, nibbana. Etawata ca amhehi sambhatang punya sampadang Sabbe dewa anumodantu Sabbe bhuta anumodantu Sabbe satta anumodantu Sabba sampati siddhya Idang me nyati nam hotu Sukhita hontu nyatayo Idam me nyati nam hotu Sukhita hontu nyatayo Idam me nyati nam hotu Sukhita hontu nyatayo Idam me punyam Asawakaya Waham hotu Idam me punyam
Nibbanasa Paccayo hotu Mama punya bhagam Sabbasatanam Bhajemi Desabe Me samam Punya bhagam Labhantu Sadhu 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 Sukhi hotu Nibbanasa Paccayo